Baik, tes. Oke, teman-teman, selamat pagi. Oke, selamat pagi. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi ya untuk kali ini di sesi minggu ini kita ada sedikit spesial. Ya, kalau biasanya saya sharing dengan teman-teman, nanti ada teman-teman tim saya dari para partner saya yang di kelas, ya, akan sharing dengan teman-teman semuanya. Bisa Anda cek, ya, dan bisa Anda ikuti step-stepnya di sini. Nanti silahkan disimak teman-teman ya. Halo teman-teman, balik lagi di mata kuliah multimedia. Mungkin sebelumnya kalau teman-teman udah belajar text masking atau masking yang objeknya menghadap ke depan, mungkin kita akan kali ini belajar atau membahas yang objeknya menghadap ke belakang. Contohnya seperti ini. Nah, text masking behind object atau objeknya reveal. Nah, jadi kita langsung lompat saja ke tutorialnya. Oke, langsung saja teman-teman buka After Effects-nya, langsung ini composition, kita pakai preset yang 720 dan frame rate-nya 25. Frame rate di sini ya. Kita ganti ke 25 agar tidak terlalu berat. Untuk durasinya bebas, di sini pakai 5 menit ya. Aku pakai 5 menit. Langsung kita oke. Dan kita import videonya. Nah, kita resize. Ya, segini cukup mungkin ya. Nah, kita pre-render dulu ya videonya ya. Nah, sip. Kalau sudah di pre-render, teman-teman bisa cut bagian yang tidak perlu ya. Ini kan terlalu panjang ya, berapa detik nih. Kita pakainya nggak usah banyak-banyak. Untuk di sini mungkin, nah di sini, bisa tarik garis yang di sini, di garis biru di timeline ini tarik. Terus di sini work area kita klik kanan, lalu kita trim, kita potong. Nah, setelah itu footage-nya kita duplicate, Ctrl C, copy dan paste. Nah, udah ada 2 nih ya. Selanjutnya kita langsung klik footage yang di atas. Klik 2 kali. Nah, selanjutnya kita pilih yang Roto Brush Tool. Pilih, oh iya, karena kita mau masking, sebelumnya kita pilih dulu ya objek masking ya teman-teman ya, karena kita mau masking yang ini, bapak-bapak dan kursinya, jadi kita tinggal brush aja. Ini konsepnya seperti seleksi di Photoshop ya teman-teman. Nih, dia udah auto selection. Mungkin kalau ini yang saya pakai di Adobe After Effects 2020 yang paling baru, mungkin sisi 2016 atau 17 mungkin udah ada sih Roto Brush. Bisa nanti teman-teman cek. Nah, kalau sudah di select, kita pre-render lagi untuk yang di bagian sini ya nih, timeline atas. Kita pre-render. Nah, kalau udah di pre-render, kita lihat nih, udah mulus ya. Ini di bawah, coba kita play sekali lagi.
Nah, kalau sudah, kita bisa tambahkan teksnya. Kita layer new text. Masking. Contoh. Perbesar. Nah, bagaimana caranya teksnya ini ditaruh ke belakang objek si bapak ini? Ya, kita tinggal taruh di bawah sini. Seret. Nah, gampang kan? Nah, untuk memperhalusnya, di sini bisa teman-teman pakai feedernya diperbesar atau diperkecil. Nih, kontrasnya dinaik turunin. Shift edge-nya itu bagian ujung-ujungnya. Bagian ujung-ujung sini nih shift edge. Tadi berapa nih? Defaultnya 0 ya. Kita naikin coba. Berapa ya? Nah, terus kalau teman-teman ingin menggunakan motion blur, dipakai aja. Nanti teman-teman bisa kreasikan motion blur-nya di bawah sini. Nah, jadi sentuhan terakhir tinggal kita kasih text effect. Nah, di teksnya kita tinggal tekan P di keyboard, P, nah position. Ya, basic tinggal timeline. Sampai sini mungkin. It's nah, kita atur lurus. Jadi contohnya oh ini delete aja nih. Nah, cakep. Tinggal kita perhalus speednya mungkin di keyframe. Kita pilih salah satu aja, terus di easy ease ya. Easy ease. Oh, sorry, dua-duanya. Nah, atau langsung diblokin aja, tekan F9. Easy ease. Atau di keyframe assistant di easy ease. Nah, ini untuk main graph editor. Graph editor itu untuk kita mainkan speednya ya. Kita klik, truk. Nah, ini tinggal pilihannya kan banyak nih di sini nih. Nah, ini kita edit, kita pilih yang edit speed graph ya teman-teman ya. Search ya, tinggal mainin. Biar speednya nggak cepat gitu, nggak kencang masuknya. Kita lihat. Nah, lebih mulus. Nah, ya mungkin materinya sekian sampai di sini. Jangan lupa untuk dipraktekkan biar nggak lupa. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial tentang materi masking. Nah, mungkin sebelum kita lanjut, mungkin teman-teman udah bertanya-tanya nih, apa sih masking itu? Nah,
Masking sendiri yaitu gabungan dua objek atau lebih dalam satu frame sehingga terlihat dalam satu animasi. Oke, sebelum kita lanjut, teman-teman bisa terlebih dahulu membuka aplikasi yang akan kita gunakan, yaitu Adobe After Effects. Setelah aplikasi After Effects teman-teman sudah terbuka, teman-teman langsung new project aja. Kalau udah, kita tinggal buat yang namanya new composition dengan menggunakan shortcut Ctrl N atau Command N. Di sini composition name-nya kita ganti masking aja. Ini untuk ukuran ininya, frame-nya kita pakai yang 1080. Untuk durasinya kita pasang 30 detik aja. Selanjutnya kita oke. Nah, setelah kita membuat new composition, kita akan mengimportkan footage atau video yang akan kita masking. Klik kanan, kemudian pilih import, kemudian pilih file. Nah, setelah filenya kita import, selanjutnya kita bisa masukkan ke dalam komposisi yang baru kita buat. Tinggal di drag and drop aja. Nah, ini masih tanpa editan masking. Selanjutnya kita akan menduplikat video yang udah kita masukkan di composition masking ini dengan cara Ctrl D atau Command D. Selanjutnya kita akan menambahkan teks dalam video ini. Untuk menambahkan teks, kita bisa menggunakan tools yang ini. Tinggal tambahkan. Contohnya di sini saya memberikan tambahan teks masking. Nah, di sini kita hanya akan membuat contoh masking sederhana aja. Yang penting teman-teman paham. Selanjutnya, tools yang digunakan dalam masking ini ada beberapa, seperti kita bisa menggunakan rectangle tool dan kawan-kawannya, ataupun bisa yang pada umumnya menggunakan pen tool. Nah, kali ini kita hanya akan menggunakan pen tool saja untuk contoh masking kali ini. Selanjutnya kita bisa masking salah satu video yang udah kita duplikat tadi. Perlu teman-teman perhatikan untuk menghindari kesalahan, teman-teman perhatikan untuk time indikatornya, posisinya harus dari 0. Kemudian kita mencari titik di mana masking ini tertutupi oleh video kita. Selanjutnya kita akan mulai membuat maskingnya. Jangan lupa mengklik salah satu video yang udah kita duplikat. Oke, di sini udah mulai kelihatan bedanya. Nah, di sini kan udah ketutupan tuh. Di sini agar tidak terjadi kesalahan dari pembuatan maskingnya sendiri, kita akan ke menu maskingnya dulu. Kemudian kita pilih mask, kemudian kita pilih yang ini, mask 1. Kemudian kita klik time indikatornya, gambar stopwatch yang ini, untuk mulai menganimasikannya agar dapat mengikuti pergerakan
orang yang ini. Oke, tinggal kita klik saja. Kemudian kita bisa lanjut menganimasikan frame selanjutnya. Jadi di sini teman-teman dibutuhkan kesabaran yang bagus untuk dalam pengerjaan masking ini, karena ya gini, kita akan mengerjakan frame by frame untuk maskingnya. Kemudian kita geser lagi titiknya dengan menggunakan selection tool. Kita akan menggeser titiknya. Jika teman-teman kesulitan, teman-teman tinggal klik di luar area seleksinya ini, kemudian bisa muncul yang kayak gini, bulat-bulat kayak gini. Selanjutnya teman-teman klik lagi. Nah, ini untuk bisa mengubah titiknya, geser titiknya lagi. Oke, kita lanjut lagi ke frame selanjutnya. Terus kita geser lagi. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di sini yaitu titik pada maskingnya ini jangan sampai berubah-ubah atau terhapus. Teman-teman harus konsisten dengan jumlah titik yang ada di sini. Jika berubah, maka yang editan kebelakangan juga akan berubah. Oke, langsung saya percepat aja di sini. Selanjutnya teman-teman tinggal melihat apakah ada kebocoran pada maskingnya atau tidak. Nanti ketika ada kebocoran, teman-teman tinggal perbaiki aja titik-titik yang udah teman-teman buat di maskingnya tadi ini, tinggal diperbaiki aja. Misalnya kalau ada kebocoran dalam maskingnya, misalnya kalau udah nggak ada kebocoran, berarti masking teman-teman udah berhasil. Untuk hasil maskingnya adalah seperti ini. Maka tulisan yang kita tambahkan tadi akan terlihat seperti asli berada di sebelah objek yang di depan ini. Mungkin untuk masking sederhananya seperti itu aja. Masih banyak contoh masking yang lainnya, teman-teman tinggal kembangin lagi mau ngeditnya kayak gimana. Yang penting menggunakan masking kayak gini, tekniknya sama kayak gini aja. Untuk mengatur line lainnya seperti di sini kan ada pilihan lainnya nih untuk settingan lainnya. Misalnya teman-teman nih mau memperhalus pinggiran masking kita nih. Di sini ini kan masih terlihat kaku ya. Contohnya yang ini. Nah, ini kan masih terlihat kaku nih.
Misalnya kalau teman-teman mau memperhalus itu makanya ya mask fiturnya nih. Tinggal teman-teman tinggal diubah kayak gini aja, maka terlihat agak lebih halus gitu pinggirannya. Tapi ketika teman-teman ingin lebih natural kayak tadi aja, lebih tegas aja garisnya, ya mending dinolkan aja. Oke, selanjutnya saya akan memberikan sedikit tambahan contoh masking pada teks. Teman-teman kita buat new composition dulu, ukurannya sama, kita tinggal kasih nama teks saja. Oke, di sini kita ingin menganimasikan menggunakan masking juga dengan menggunakan teks. Misalnya di sini kita ingin menuliskan, sini misalnya kita tuliskan tutorial ya. Kemudian kita besarkan dulu. Selanjutnya kita tambahkan ini, kita duplikat dulu. Kita geser ke kanan. Ini kita ganti menjadi, nah di sini kita ingin menganimasikan maskingnya ini, tulisan maskingnya keluar dari tulisan tutorial. Terlebih dahulu teman-teman kita animasikan dulu maskingnya dengan mengatur posisinya. Teman-teman tinggal pencet P pada keyboard, maka menu positionnya, settingan posisinya udah muncul. Yang perlu teman-teman ingat lagi yaitu untuk settingan time indicatornya dan stopwatchnya harus diklik. Nah ini kita posisikan maskingnya dulu dari sini. Oke, terlebih dahulu kita setting time indicatornya, kan ini posisinya udah normal nih. Kita posisikan time indicatornya udah kita setting di 1 detik aja. Kemudian kita klik pada stopwatchnya, dan ini kita geser ke awal, dan ini kita geser. Nah ini kan tulisan tutorialnya nggak karuan kan, nggak kelihatan karena tertutupi tulisan masking. Nah itulah kegunaan masking pada situasi kayak gini. Jadi teman-teman tinggal menggunakan masking. Nah selanjutnya teman-teman tinggal menggunakan teknik masking untuk memunculkan kembali tulisan tutorial yang tadi. Tadi saya sudah memberikan beberapa tools yang digunakan pada teknik masking seperti pen tool dan rectangle tool dan teman-temannya. Nah di sini kita bisa menggunakan rectangle tool karena bidangnya lebih kecil dan persegi. Kita tinggal gunakan. Jangan lupa teman-teman klik pada tulisan masking, karena yang akan kita hilangkan yaitu tulisan maskingnya. Ini tinggal kita invert aja untuk memunculkan tulisan tutorialnya. Nah ini kan belum muncul nih. Nah gimana caranya biar muncul? Teman-teman setting untuk maskingnya tuh, kita buka maskingnya dulu. Nah mask padnya ini kita setting stopwatchnya lagi.
kayak gini. Jadi posisi stopwatchnya, jadi kita setting maskingnya itu tetap ada di lingkaran tutorial sini. Jadi yang bergerak hanya maskingnya aja. Jadi terlihat seperti keluar dari tulisan tutorial kayak gitu teman-teman. Jadi hasil untuk masking teksnya kayak gini aja. Jadi dia tuh keluar dari tulisan tutorial. Ini contoh penggunaan masking yang lainnya. Oke teman-teman, mungkin tutorialnya cukup sampai di sini aja. Teman-teman tinggal kembangin aja untuk penggunaan maskingnya. Sampai jumpa lagi di tutorial selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar masking di After Effects untuk membuat efek Kagebunshi no Jutsu. Oke, langsung aja, ini dia. Oke, kali ini kita akan belajar membuat Kagebunshin atau cloningan ya. Cloningan seseorang menggunakan masking. Oke, langsung aja. Pertama-tama kita importin dulu filenya atau bahan videonya. Di sini saya sudah menyediakan videonya, yaitu Mr. Bangun Wota raw.move. Oke, ini langsung aja kita import. Nah, sudah diimport, kita langsung aja drag ke bagian sini. Nah, dia otomatis akan membuat satu komposisi baru yang di dalamnya sudah ada video Mr. Bangunnya ya. Oke, jika kita lihat videonya itu berisikan Mas Bangun ya, ini Mas Bangun. Mas Bangun ini jika kita lihat videonya, dia berada di 3 posisi yang berbeda. Di bagian awal dia berada di sebelah kiri, terus yang kedua dia berada di bagian tengah, dan yang ketiga dia berada di bagian kanan. Oke, kita akan membuat Mas Bangun ini berada di 3 tempat yang sama di waktu yang sama juga. Kita akan menggunakan masking untuk mengkloningkan Mas Bangun ini ya, menjadi 3 orang di 3 tempat di waktu yang sama. Oke, yaitu di sebelah kiri, tengah, dan juga di sebelah kanan. Oke, pertama-tama kita seleksi dulu nih. Di bagian awal sini kan Mas Bangunnya belum ada nih. Nah, Mas Bangunnya ada ketika berada di detik 5 nih. Nah, di sini kita langsung cut aja. Caranya teman-teman bisa tekan Alt sama kurung siku buka ya. Nah, dia kan otomatis memotong videonya atau meng-cut. Selanjutnya kita cari ketika Mas Bangun berpindah tempat. Nah, di sini kan Mas Bangun sudah berpindah tempat nih. Kita cari timing yang tepat. Nah, di sini sebelum Mas Bangunnya pindah, kita bisa memotong layer dan membuat layer baru. Caranya kita pergi ke menu edit, kita pakai split layer, kita tekan. Nah, seperti ini. Dia akan otomatis membuat layer baru yang sudah terpotong seperti ini ya. Atau teman-teman juga bisa menggunakan Ctrl Shift D. Oke. Setelah itu, nah di sini Mas Bangun kan sudah berpindah tempat lagi nih. Berpindah tempat ke area tengah. Nah, di sini kita split layer lagi menggunakan Ctrl Shift D, atau bisa pergi ke menu edit split layer. Setelah itu kita cari lagi ketika Mas Bangun pindah ke area kanan. Oke.
Nah, di sini Mas Bangun kan sudah mulai pindah, kita bisa split layer lagi, Ctrl Shift D. Oke. Dan di sini Mas Bangun pindah. Nah, di sini kita bisa menggunakan split layer lagi ya, Ctrl Shift D. Nah, seperti ini. Setelah itu, nah di sini kan Mas Bangun sudah pindah nih, sudah nggak ada lagi, dia udah pergi. Nah, kita bisa memotongnya seperti ini ya. Kita bisa tekan bukan kontrol, tapi kita bisa tekan ALT sama kurung siku tutup kurung siku. Nah, ini untuk mengcut karena kita sudah tidak menggunakan bagian belakangnya lagi ya. Oke. Dan ini hasil yang sudah kita cut dan kita split layer. Oke. Di sini kan ada bagian transisi di mana Mas Bangunnya berpindah tempat nih. Nah, di bagian sini karena kita tidak membutuhkannya, kita bisa mendelete-nya aja. Langsung aja kita delete. Dan di bagian sini juga, oke. Nah, sudah kita delete. Nah, langkah selanjutnya teman-teman bisa meratakan ketiga layer ini. Oke. Caranya teman-teman misalnya mau ke awal semua nih, teman-teman bisa men-select semuanya. Nah, seperti ini. Terus teman-teman tinggal tekan tutup kurung siku seperti ini. Nah, otomatis semuanya akan ke bagian awal dari timelinenya ya. Oke. Nah, seperti ini. Karena ini tidak rata nih, kita ratain dulu nih biar durasinya sama. Oke. Di sini saya ambil video yang paling pendek. Nah, seperti ini kita bisa langsung potong aja. ALT kurung tutup kurung siku. Nah, seperti ini. Ini kan udah rata nih. Lalu karena di sini luas banget nih, udah nggak kepake, sudah blank, kita tarik ini ke bagian terakhir videonya. Nah, seperti ini. Setelah itu klik kanan, trim come to work area. Oke. Nah, ini kan udah rapi nih. Selanjutnya teman-teman bisa langsung ke maskingannya. Bagaimana cara maskingannya? Nah, langkah pertama teman-teman bisa select dulu pen toolnya atau bisa pakai shortcut G. Nah, jika sudah, otomatis kursornya akan berubah menjadi pen tool seperti ini. Nah, di sini kita lihat kan di sini ada 3 layer nih. Pertama-tama kita masking layer yang paling atas dulu. Oke. Jika kita lihat di sini, layer paling atas itu Mas Bangun ada di sebelah kanan, terus layer yang kedua Mas Bangun ada di sebelah tengah, terus layer yang terakhir itu Mas Bangun ada di sebelah kiri. Oke. Maka untuk itu kita harus memasking bagian layer teratas dulu. Langsung saja kita klik kiri seperti ini ya. Nah, secara otomatis layer yang di bawahnya bakalan kelihatan nih. Di sini, nah di sini Mas Bangun yang di tengah sudah kelihatan. Jika kita lihat satu persatu, maka yang sebenarnya kita select itu, yang kita masking itu hanya sebagian sini saja. Oke, sebelum melangkah lebih lanjut, saya akan menjelaskan beberapa option atau opsi dari maskingnya. Di sini kita bisa menekan tombol opsi yang ada di layar paling atas. Di sini ada masking, kita buka saja. Nah, di sini ada opsinya nih, ada max fade, terus ada max fader, opacity, sama expansion. Oke, di sini fungsi dari max fader itu untuk mensemutkan atau menghaluskan bagian yang kita masking, bagian sini nih. Nah, jika kita ubah, dia akan lebih
gambarnya bakalan lebih smooth. Jadi bentuk potongannya itu tidak bakal terlalu kelihatan seperti itu ya. Oke, setelah itu kita lanjut masking ke bagian layer kedua. Nah, layer kedua langkahnya sama, kita langsung klik saja seperti ini. Nah, otomatis layer yang terakhir atau yang paling bawah ini bakalan kelihatan, yaitu mas bangunnya yang sebelah kiri. Nah, seperti ini. Oke, maka hasilnya akan seperti ini. Oke, teman-teman. Oke, baik. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Nanti silakan bisa dipelajari. Minggu depan kita akan ada materi yang baru ya, dan semoga disampaikan teman-teman juga sangat bisa dipahami ya. Terima kasih atensinya. Kita jumpa lagi ya minggu depan ya. Tetap tenang dan jangan panik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.